Sebenarnya tidak ada, apa itu, saraf, percabangan syaraf tuh nggak ada hubungan antara rahang atas dan mata. Gini dok, ada pernyataan tuh pada anak yang suka menghisap jari, maka gigi bisa tonggos. Nah, itu mitos atau fakta, dok? Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat. Kawan bisa jumpa lagi dengan saya Hana yang akan menemani kawan bisa di acara podcast Bisa Sehat. Bincang santai seputar kesehatan. Nah, bagi kawan bisa yang belum subscribe channel ini, yuk segera di-subscribe channel YouTube RSUD Dungus agar kawan bisa tidak ketinggalan podcast-podcast menarik mengenai kesehatan lainnya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, agar kawan bisa selalu update terus podcast-podcast kesehatan lainnya di channel YouTube ini. Nah, sesuai thumbnail kita, di podcast kali ini, yakni mengenal lebih dalam tentang perawatan ortodonti. Tentunya di podcast kali ini kita akan banyak membahas mengenai serba-serbi ortodonti. Tentunya bersama ahlinya, yakni narasumber kita yang sudah hadir. Mari kita sapa kawan bisa beliau, yakni Dr. Gigi Dina Kumala, spesialis ortodonti. Assalamualaikum, selamat datang Dr. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hana. Iya dong, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau bisa beliau ini adalah dokter gigi spesialis ortodonti yang sehari-harinya bertugas di Poliklinik Poligigi Rumah Sakit Umum Dungus. Nah, baik dokter. Untuk mempersingkat waktu aja dok, kita langsung ke tema kita kali ini, yakni mengenal lebih dalam tentang perawatan ortodonti ya. Nah, sebenarnya apa sih dok ortodonti itu? Ortodonti itu adalah salah satu cabang ilmu dari kedokteran gigi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dari struktur gigi gerigi dan serta hubungannya dengan rahang serta mendiagnosis dan juga memperbaiki dari posisi kelainan gigi. Oh, dari posisinya ya, Dok, Iya, ya. seperti Berbeda itu. dengan, dokter gigi, yaitu lebih mengarah ke posisi dan juga mungkin perawatan dari ortodonti itu ya, Dok, ya? Iya, pertumbuhan dan perkembangan dari semua struktur gigi serta tulang rahang dan Pertumbuhan iya, dan perkembangannya ya, Dok. iya. Nah, sebenarnya tujuannya mengenai untuk perawatan ortodonti itu tujuannya untuk apa, Dok? Karena jujur saja sebagai orang awam ya, seperti saya, itu ngapain ya harus ada perawatan ortodonti gitu? Kenapa harus rapi gigi gitu? Misalkan seperti itu, padahal yang penting ada aja bisa kita gunakan untuk mengunyah. Iya, jadi ortodonti itu tujuannya itu sebenarnya yang pertama itu adalah memperbaiki keadaan kesehatan rongga mulut secara keseluruhan. Kalau mempunyai gigi yang bagus, posisinya bagus, susunan geliginya yang bagus, rapi, otomatis kita lebih mudah untuk membersihkan gigi, bukan begitu, Mbak? Oke, Oke, ya ya ya. jadi dengan membersihkan gigi dengan yang baik, itu akhirnya apa, kondisi giginya bagus, Lebih mencegah sehat ya. karies gigi, Betul. tidak ada gingivitis atau kelainan dari gusi, kemudian, fungsi pengunyahannya, yang kedua itu fungsi pengunyahannya yang bagus. Dengan susunan gigi yang rapi, itu akan menjadikan, fungsi pengunyahannya lebih maksimal. Kalau misalnya contohnya saja ya, Mbak, ya, kalau misalnya ada crossbite posterior atau gigi posteriornya itu bagian belakang itu tidak sesuai, misalkan lebih seperti ini misalkan ya. Oke. Nah, itu dia tidak bisa mengunyah kan. Akhirnya pasien tersebut kesulitan mengunyah. Akhirnya lama-kelamaan temporomandibular joint-nya akan, mengalami kesakitan, seperti Oh, itu. Pengunyahannya pasti satu sisi beliau, seperti itu. apa Jadi tadi, Dok? Temporum apa? temporomandibular joint atau TMJ seperti di sini Oh, yang sini-sini kayak gitu ini ya? kalau menggunakan hanya satu sisi saja lama-lama TMJ-nya yang sakit. Oh, Nah, dan fungsi dari ortodonti itu kan, membuat posisi giginya harmonis ya oke. antara, rahang atas maupun rahang bawah seperti itu. Yang kedua itu, fungsi pengunyahan, fungsi apa itu, bicara. Kalau misalnya ada gigi yang
terbuka, misalnya, open bite namanya open bite seperti ini. Dia tidak bisa mengucapkan, huruf S, T, Oh, D, ya kan? iya iya iya. Seperti itu. Jadi penting kan, Mbak, ya. Terus yang terakhir tentu saja estetik, dengan gigi yang rapi, senyumnya gimana? Nanti Bagus kecil kan? ya. Lebih estetis, percaya diri, dan meningkatkan psikososial dari pasien tersebut. Oke oke, Dok. Berarti, eee, meskipun giginya itu tidak rapi, itu akan juga menimbulkan masalah-masalah yang kita bahkan tidak tahu ya akan terjadi seperti apa. Misalkan Iya, giginya bertumpuk gitu, akhirnya jadi ada karies mungkin yang di dalam betul sekali. karena tidak terkena sikat Sikat waktu kita gigi, menggosok iya, gigi gitu ya, Dok, ya, seperti benar, itu. seperti itu. Iya. Jadi kasus-kasus yang seperti apa sih, Dok, kalau misalkan yang perlu penanganan ortodonti oh sebentar, jadi sebenarnya spesialis ortodonti itu apa, Dok? Karena kan kita nggak tahu ya, taunya dokter gigi ya sudah dokter gigi saja seperti itu. Iya, jadi sebenarnya spesialis ortodonti itu sama dengan dokter umum lainnya ya, Mbak, ya. Jadi kalau spesialis ortodonti itu adalah dokter gigi umum, kemudian beliau sekolah lagi, Oke. melanjutkan dengan, minimal 3 tahun, Iya. sekolah lagi mengambil jurusan spesialis ortodonti. Oke, Seperti untuk itu yang lagi, biasanya disebut dengan ortodontis. ortodontis Iya, begitu ya, Dok, ya, ortodontis. untuk yang pertumbuhan dan kerapian gigi itu tadi ya, Dok, ya. Iya, Nah, sekarang kembali lagi ke gigi tadi, Dok. bener. Kemudian kasus seperti apa yang membutuhkan perawatan ortodonti itu sendiri? Kasus yang seperti apa? Jadi orang yang seperti apa sih yang harus ke, klinik ortodonti gitu? Iya, jadi kasusnya banyak ya, Mbak. Yang pertama itu berjejal atau crowding. Itu, masyarakat tuh biasanya ada, cirinya itu gingsul. Gingsul ya? Saya kayak Gingsul itu kan berjejal ya. iya Jadi, iya. apa itu, tidak cukup antara tempat, ya kan, Baik rongga baik. apa itu, lengkung gigi sama Rahangnya? iya, rahangnya sama giginya, itu nggak Oke. cukup. Entah itu masih ada gigi sulurnya atau memang tempatnya yang nggak cukup, seperti Mmm, itu. Yang kedua, gigi yang tadi open bite itu terbuka, gigitan terbuka. Terus yang ketiga itu biasanya nyakil, tahu nggak, Mbak? Nyakil itu gigi yang ada di saya semua. itu kan pasti nggak nyaman untuk mengunyah Benar benar, kan. Dok, iya. Nah kan, seperti itu. Terus, gigi renggang atau disebut diastema. Oh, iya. Terus cliff lip palate atau CLP, biasanya anak-anak dengan bibir sumbing, Oke. ya. Terus, kelainan TMJ juga. Biasanya memang karena posisi giginya yang tidak harmonis tadi, tidak iya, TMJ sini tuh biasanya memang kurang rapi. Baik, Dok. Iya, Berarti menarik ya ini. Ternyata saya pikir itu kalau ortodonti itu ya hanya ke giginya saja, tapi ternyata bisa ke rahang, bisa di TMJ TMJ, iya, itu tadi juga bisa ya, Dok? bisa. Iya. Nah, kalau misalkan mungkin kalau misalkan untuk merapikan gigi itu sendiri, itu biasanya menggunakan alat-alat tertentu dong? Itu menggunakan apa, Dok? Jadi sebenarnya ortodonti itu dibagi menjadi 3 perawatan ortodonti. Jadi tidak hanya behel saja Oke. sebenarnya, iya. Jadi ortodonti itu ada preventif, interseptif, dan kuratif. Kalau preventif itu sebelum adanya maloklusi. Maloklusi itu terjadi, disharmoni, jadi tidak ada keharmonisan antara rang atas dan rang bawah. Biasanya itu pada usia anak-anak sebelum terjadi maloklusi, sebelum giginya berantakan itu. Oke. Jadi bisa karena kebiasaan buruk. Nah, itu perlu diwaspadai pada ibu-ibu ya, kalau misalnya anaknya suka menggigit jari dan sebagainya, Oh, iya banyak iya. sekali. Terus menelan, apa itu, menelan yang salah, lidahnya dijulur-julurkan ke depan gini-gini, itu juga salah ya. Jadi Mmm, lama-kelamaan itu akan jadi maloklusi. Nah, peran ortodontis untuk memberikan edukasi, kalau misalnya nggak bisa untuk diberikan edukasi, bisa dikasih alat-alat tambahan di situ. Biar, si anak itu tidak melakukan kebiasaan buruk itu, gitu. oke. Terus kalau misalnya gigi pada anak-anak masih sulung, itu tanggal prematur atau prematur loss. Prematur loss tuh misalkan ini, maksudnya tanggal sebelum waktunya, jadi giginya itu Oh, lepas, iya iya iya. Iya iya, gigi sulungnya yang nah itu
peran ortodontis itu menjaga ruangan itu. Kenapa harus dijaga ruangan itu? Karena gigi tersebut ruangan itu akan ditempati oleh gigi permanen yang bakalnya di bawahnya itu loh, Mbak. Oh, iya iya. Karena kalau misalkan, hilang ya, giginya tuh hilang, Mbak. Iya? Nah itu gigi sebelah-sebelahnya itu akan menempati ke posisi yang, space-nya kosong tadi. Bisa ya Sudah seperti pasti. memang Terus gigi gerak terus gitu? iya, akan dibuat mengunyah, Oh, iya. ya kan, pasti gigi itu bergerak. Oke. Iya. Nah, peran ortodontis tuh namanya tuh dikasih alat namanya space maintainer. Jadi untuk menjaga space-nya biar tetap terjaga untuk gigi bakal permanen yang di Oke, bawahnya itu. biar tidak ditempatin gigi Iya, lain. seperti itu. Itu namanya preventif. Kalau interseptif itu ortodontis tuh sudah melakukan intervensi agar maloklusi sudah ada nih, tapi tidak bertambah parah. Ya, Oke. contohnya itu ada, pemberian removable appliance. Jadi alat tidak cekat, tapi bisa dilepas pasang. Oh, yang seperti yang transparan itu ya, Dok, yang sering-sering kita lihat di Transparan itu nanti buat apa itu, retensi itu nanti, oh, bukan. iya Jadi bukan ini itu ya? yang, buat anak-anak SD itu loh, Mbak. Jadi Oh, dia terbuat dari ada clamp-nya, ada pernah lihat nggak? Saya nggak ada celahnya. nah, Nah, jadi apa itu nanti next-nya aja oke ya. oke. Oke, jadi itu biasanya umur kelas 4 kelas 5 gitu, kalau misalnya ada giginya ya misalnya ada crossbite sedikit aja, nanti bisa dibenerin pakai removable appliance itu. Jadi Oh, pas pasang, oke. dipasang sama sama Bisa dilepas bisa dilepas, seperti dilepas itu. sendiri maksudnya? Dilepas sendiri. Oh, gitu. Terus ada lagi kalau misalnya kayak tadi prematur loss-nya tadi misalkan sudah giginya sudah Sudah tanggal? sudah tanggal, terus kemudian sudah menempati gigi sebelahnya menempati ruangan tadi, bisa dilebarkan. Iya, Oke, bisa dilebarkan pakai yang namanya space regainer, seperti itu. space beginner. Iya, nah tadi yang perawatan yang behel ini adalah perawatan ortodontik kuratif namanya, Mbak. Mhm. Ortodontik kuratif itu, ya sudah terjadi maloklusi. Nah, giginya sudah crowding, sudah berdesakan. Nah, kalau usia usia dewasa baru dipasang Nah, itu baru pakai behel. behel. Iya, baru bisa pakai behel, Oke. seperti itu. Berarti usia berapa, Dok, kalau misalkan kita sarankan untuk seseorang atau pasien itu segera ke ortodonti itu mulai kapan sebenarnya? Karena kita tahunya kalau behel tuh yang dipakai orang orang dewasa seperti Iya, itu. jadi bisa kalau misalnya anak kecil, kalau Mhm. sudah ada gigi permanen, walaupun itu campuran ya, namanya mixed dentition, campuran antara permanen dan sulung, Iya. kalau misalnya ada giginya berantakan, bisa ke ortodontis. Dan Oh, mempunyai kebiasaan buruk, misalkan bisa. Anak SMP, kalau SMP itu, dilihat nanti di gambaran panoramiknya, iya. apakah foramen apikalnya sudah tertutup, baru bisa pakai alat cekat. Alat cekat behel. Iya, kalau masih SD itu pakai removable appliance, Oh, bisa dilepas pasang sama pasiennya. Tapi kalau sudah SMP gitu bisa pakai behel. oke 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 oke. Berarti berapa lama sih, Dok, apa, penggunaan alat cekat atau behel itu biasanya berapa lama sampai menunjukkan, apa, perubahan atau perbaikan itu sebenarnya berapa lama? Tergantung, yang pertama ada beberapa faktor ya, Mbak, yang mempengaruhi cepat lambatnya perawatan ortodonti itu. Oh, ya. Yang pertama itu, karena kasusnya, berat ringannya kasus tersebut. Oh, Iya. seberapa berantakan? Iya. Saya kok kelas 3 Mbak, aku sih kelas 3 Iya. dengan gigitan yang silang anterior yang nyaktil tadi Oh, tuh iya masuk iya. memang. Oke. Terus kemudian kalau misalnya, apa namanya, tanpa pencabutan memang lebih cepat, misalnya crowding ringan itu lebih Oh, iya cepat. iya. Nah, terus yang kedua faktor berat ringannya kasus, yang kedua itu dokter gigi yang menangani, ortodontis. Pastikan ortodontis yang melakukan ya. Oh, iya. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu keoperatifan dari pasien. Karena Ada jadi kontrolnya itu rajin enggak ah, dokternya, seperti itu. Kan harus rajin tuh ya. iya iya. Harus nanti ada behel, ada self-gating, konvensional berapa kali, berapa bulan itu memang harus
rajin kontrol, seperti itu. Kalau cuman crowding ringan itu 1 tahun sampai 2 tahun tuh insyaallah bisa. 1 sampai 2 tahun sudah Iya, bisa sudah lepas, sudah bisa rapi lepas. gitu ya, Dok. Nah, Iya. pada waktu pemasangan cekat itu kan tetap harus sering kontrol ya, Dok? Iya. Berapa kali kontrolnya, Dok, Mas? Iya, jadi kalau ada 2 alat ya, Mbak, kalau di behel itu ada self ligating system, ada konvensional. Kalau konvensional tuh yang pakai karet, Iya yang iya iya, yang warna-warni warna-warni, iya itu yang pastinya. konvensional itu, 3 sampai 4 minggu sekali 3, desain. oke, 1 bulan sekali lah ya 1 bulan anggapannya. sekali. Terus kalau self ligating system, Self-ligating. iya, itu yang nggak usah pakai karet power O itu, yang warna-warni nggak usah pakai, karena dia ada pengaitnya, itu bisa antara 1,5 sampai 2 bulan. Itu bisa lebih panjang kontrolnya. Oke. Iya. Perbedaannya apa, Dok, antara yang konvensional dan self-ligating itu tadi? Iya. Jadi kalau konvensional itu kan menggunakan pengaitnya itu adalah karet ya. Oh, perbedaannya pengaitnya Iya, itu? terus kemudian dengan karetnya itu lama-lama daya elastisitasnya semakin berkurang kan. Kurang, Karet iya itu iya. ada getasnya nggak sih, Iya Kak? iya, Nah, betul betul. makanya harus lebih pendek untuk kontrol. Karena lama-lamanya lama-kelamaan tuh dia nggak kekuatannya berkurang, Oke. ya kan. Dari awal sampai akhir tuh kan dia berkurang tuh. Iya Jadi iya. untuk mencengkram, wire tuh, wire tuh kawat, Mbak. Iya iya iya. Longgar lama-lama. Oh, iya iya Nah, iya. terus juga bahan biasanya ada dari metal, ada seramik, tapi yang paling kuat itu metal. Mhm. Terus kalau konvensional tuh lebih murah memang, lebih ekonomis. Lebih ekonomis Iya, ya. tapi memang lebih lama daripada dari self ligating system itu. Oh. Iya, kalau self ligating system tuh punya pengait sendiri. Pengait sendiri, jadi dia nggak apa itu, bisa longgar, lebih longgar. Jadi dia itu frictionless atau daya friksinya tuh, sedikit ya, kecil, sehingga tidak terlalu sakit. Tidak terlalu sakit ya? Beda dengan, power O tadi yang ada karetnya Karetnya. tadi, konvensional itu tuh lebih sakit di awal-awal pemasangan, lama-lama dia longgar Oh, juga. iya, jadi nggak sakitnya itu karena emang yang itu tadi ya? Iya, sakitnya itu lama-lama, seperti itu. Berarti lebih disarankan yang self-ligating itu ya, kalau menurut Tergantung kasus ya, tetapi bisa lebih mahal loh. Sistemnya ini iya kalau, iya. apa itu, self ligating system tuh lebih mahal, kalau yang konvensional lebih ekonomis, memang seperti itu. Oke oke oke. Lagi-lagi tergantung kasus ya, kawan bisa. Nanti bisa, Iya. mungkin kalau kawan bisa tertarik bisa langsung kontrol saja atau konsultasi saja dengan beliau ke Poli Gigi Rumah Sakit Umum Dungus tentunya ya, Dok, ya. Iya, Untuk jam prakteknya, 1 minggu itu hari Senin sampai sampai Jumat, Jumat ya? ya. Sampai hari Senin sampai Jumat jadi dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang mungkin ya, Dok, ya? Iya. Kemudian Dok, itu tadi kita sudah banyak membahas mengenai behel dan alat cekat ya Dok ya, kemudian berapa kali kontrol, kita harus lebih rajin kontrol untuk menunjang perbaikan gigi kita agar lebih baik ya Dok ya. Kemudian, kalau misalkan nih Dok, pasien itu tidak ada waktu untuk kontrol, iya. Nah itu Nah, apa mungkin yang nggak ada waktu kontrol, ada pasien saya yang dari luar kota, saya sarankan pakai self ligating system tadi. oh, Iya, dia kan 1,5 sampai 2 bulan. iya, Yang lebih lama, iya, anak pondok, itu saya sarankan mesti self ligating system. oke, Karena kan waktu kontrolnya dia lebih lama. lebih lama, Iya, iya. dan dia itu kayak apa itu kan, dia itu nggak tergantung dari power O tadi itu loh, Mbak. Iya Jadi iya, dia bisa lebih bebas bergerak, oke. seperti itu. Dia, eee, painless ya, nggak terlalu sakit juga buat Mmm, anak-anak yang SMP, SMA yang nggak tahan sakit. sakit. Bisa langsung makan sendiri. Saya langsung SLS aja, walaupun Oke. harganya lebih mahal ya. Oke oke. Oke oke, Dok. Tapi Dok, misal Dok, kalau ada yang bandel banget nih, Dok, jadi sampai beneran nih, sampai nggak ada waktu buat nggak usah kontrol lah gitu. Nah, itu apa yang akan terjadi? Akibatnya apa? Oh ya itu. Pernah juga saya punya kejadian pasien ya seperti ini tuh sampai 3 bulan nggak kontrol pada pakai konvensional. Di komitmen di awal ya, kalau sudah pakai behel, yang pertama itu oral hygiene-nya harus
harus bagus. Oh, Bagaimana dia cara menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, oke. cara menyikat giginya, waktunya juga harus bagus ya. Iya. Terus, dia harus berkomitmen untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Makanya sebelum perawatan gigi perawatan behel ya, Iya. ini harus dicek sama ortodontis, tidak ada karies, dipastikan tidak ada Oh, karies. Misalkan ada kalkulus harus di-scaling, terus misalnya ada gingivitis juga harus apa itu, diperbaiki dulu ya gingivitisnya, disembuhkan dulu, seperti oke. itu. Terus baru bisa dipasang behel. Oh, iya. Jadi dipastikan kesehatan rongga mulutnya benar-benar Benar-benar sehat. sehat ya. Karena berbeda ya perawatannya orang yang Iya. tidak pakai behel dan pakai behel. Lebih Harus lebih lagi kan, oh, entar oke. kan lebih sulit, tidak memakai behel aja orang tuh kadang sebelum tidur sikat gigi enggak? Iya. Nah gitu, kan behel tuh lebih sulit membersihkan giginya kan. Oke. Nah seperti itu, kalau tidak kontrol, lama-lama padahal kontrol itu kan sulit ya menjangkau, kalau ada behelnya itu sulit untuk membersihkan gigi. Oh, Pada waktu kontrol dilepas semua wire-nya, di-scaling pasti, ortodontis tuh melakukan scaling, iya, iya. membersihkan plak-plak dan kalkulus, Iya, iya. itu. Jadi memastikan kesehatan gusi dan jaringan penyangganya itu bagus ketika kontrol, Mbak. Baik. Terus kalau misalnya kontrol lama, kalau pakai konvensional getas, Iya. lama-lama apa, giginya berputar sendiri nggak karu-karuan, malah jadi over treatment nanti. Dokternya yang pusing, yang pusing, mau digerakkan kemana gitu loh, jadi bingung. Jadi ya kan konvensional itu benar-benar kan bergantung pada karet ya, karetnya lama-lama kan Longgar itu tadi. kan jadi Iya. susah. Berarti kalau pakai konvensional itu ketika kontrol Diganti, diganti ya iya karetnya ya? diganti ya. Oh, Konvensional diganti diganti pasti pasti ya? Karena longgar tadi. Makanya tuh bisa milih warnanya lagi ya dengan kontrol. Kontrol pun, Mbak. Karena sebenarnya ortodontis itu, dia itu seperti ini, Mbak, seperti kayak kayak apa itu, menyusun rumah ya. Jadi Mhm. mau kemana sih gigi itu mau karena tiap pasien tuh punya, kasus yang berbeda-beda. Nggak Oke. mungkin dari satu pasien sampai ya walaupun 2 orang aja, pasti beda. Jadi dokter itu akan melihat ini giginya tuh mau dikemanain sih. Jadi, kenapa kok pentingnya ke ortodontis tuh seperti itu. Dan waktu kontrol dilihat giginya perlu tambahan auxiliary-nya tuh mau tambahan alat apa lagi, Oh, gitu. oke. Itu mungkin cuman ganti karet aja, Iya, iya. banyak tambahan alat-alatnya, seperti itu. Jadi, ada tambahan apa, seperti itu. Jadi Oke. kalau misalnya nggak kontrol terus karu-karuan tuh Wah, emang nanti ya. iya, semakin lama Oke. perawatannya nggak selesai-selesai, Iya. terus nanti bisa terjadi misalkan karies, Karies ya. iya, terus penumpukan kalkulus, terus akhirnya gingivitis, Oke. terus behelnya lepas. Oh, iya, 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 iya. Ya, seperti itu. Jadi sariawan, terus bukan karu-karuan. Wah. Jadi juga tambah Oke, oke, udah. iya. Berarti ada nggak sih Dok, kayak misalkan pakai behel tuh ada pantangan-pantangannya nggak sih Dok? Gitu. Dia pasti ya. Nggak ada nih, pernah bisa. Memang di awal pasti ortodontis akan memberikan banyak kayak ya betul penjelasan-penjelasan Oke. ya. Apalagi kalau setelah pemasangan behel. Harus iya, nah, ini yang pertama itu jangan memakan makanan yang keras. Seperti Oh, apa nih, Mbak? Keripik, tulang-tulangnya suka, nyemek ya, ya. Yang enak mah yang tengkleng itu jangan dulu kalau di awal-awal pemasangan oh, behel. Behelnya bisa lepas nanti. oh iya ya, sayang banget ya. Apalagi kalau misalnya giginya itu crowding banget ya, kan pasti pemasangan behelnya tuh naik turun naik turun. Nah, itu wire-nya tuh naik turun kan. Oh iya, Iya, iya. belum level istilahnya kalau di Tak gitu. ya belum satu level. Iya, iya, iya. Itu tuh malah potensi untuk lepas besar. Makanya Oh, nggak boleh makanan keras yang pertama. Terus yang kedua, makanan yang lengket, Mbak. Apa itu? Makanan yang seperti dodol. iya, Iya. Yupi. Oh iya, iya. Ini ya, boleh ya? Iya, permen gummy. Terus habis itu, nggak boleh itu, terus harus pantangannya juga harus menjaga kebersihan gigi dan mulut yang lebih rajin lagi. Oke.
Jangan lupa kontrol, udah pasti itu. Pasti ya, yang pertama jangan lupa kontrol, Kontrol. kemudian nggak boleh makanan keras, nggak boleh makanan lengket, makanan manis. Makanan manis itu sebenarnya kalau, kesehatan gigi pada umumnya kan untuk karies ya. Oh iya iya, jadi untuk kalau misalkan pasang behel juga sebenarnya Ya sama aja sih. dihindari aja ya, oh iya, makanya aja, dihindari aja. Sih yang pasti semua suka manis ya. Oh iya iya, nah kemudian Dok, kalau misalkan nih kalau bisa tertarik mau ke ortodontik, poli gigi, Rumah Sakit Umum Dungus nih Dok, untuk perawatan ortodontik. Nah, itu persiapan apa sih Dok yang perlu disiapkan oleh kawan bisa sebelum melakukan itu semua, rangkaian perawatan ortodontik itu? Yang pertama ya memang harus konsultasi ke ortodontis ya. Iya, Iya, jadi, harus konsultasi, nanti dokter gigi, ortodontis itu akan melakukan pemeriksaan oke, klinis ya, terus pemeriksaan, apa itu, profil wajah. Profil wajah itu dilihat dari samping, ketika samping kita, diam gini Mbak, oke. dilihat apakah profil wajahnya itu lurus atau cekung atau, cembung. Jadi penting sekali sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena, before untuk mengetahui sebelum perawatan dan setelah perawatan. Goal-nya sebenarnya goal of orthodontic treatment itu adalah profil wajah sebenarnya. Oh, Jadi oke. ketika memperbaiki posisi gigi yang baik, itu memang ke profil nanti. Mau tidak mau itu pasti merubah profil wajah kita. Jadi kalau awalnya misalkan tadi ya, protrusi itu apa itu Mbak? Giginya monyong ya, monyong ke depan. Oke, Pasti kalau misalnya profil tuh kita di, samping gini loh, Mbak. iya Nah, kita dilihat dari glabella, kemudian, ke bibir bibir, iya nasal iya atau gonion itu membentuk garis lurus atau cembung. Kalau protrusi itu cembung, iya. ya dia nah itu sebelum perawatan tuh difoto dulu, foto Oh, before after-nya, oke intraoral maupun ekstraoral. Dokter tuh pasti ortodontis tuh pasti memoto itu. oke. Sebelum perawatan misalkan, protrusi atau apa Mbak tadi, monyong ya? Oh, iya. Di depan. Nah itu profilnya biasanya cembung. Nanti, perlu, dokter gigi akan melakukan, cetak gigi. Cetak gigi, model studinya seperti ini. Nah itu nanti akan dihitung kekurangan maupun kelebihan tempatnya. Makanya pentingnya ortodontis itu dia akan melakukan analisa, Oh, nggak sembarangan mau nyabut gigi. iya iya. Nah itu, jadi kan kadang perlu nggak sih pencabutan gigi pada saat perawatan Oke. ortodontis itu akan apa itu, menghitung kekurangan tempatnya berapa, atau justru kelebihan tempat. Kalau kekurangan tempat biasanya kalau crowding, ya kan crowding itu giginya berantakan tuh biasanya kekurangan tempat. Kekurangan berapa? Misalkan berapa, perlu nggak pencabutan? Oh, Seperti itu. oke oke. Kalau misalnya kekurangan tempatnya sedikit, nggak perlu pencabutan. Nah, kenapa pentingnya di ortodontis tuh seperti itu, analisa, Analisa kita ya. akan menganalisa. Iya. Terus kemudian perlu dilakukan foto konstan, panoramik maupun cephalometry, gitu. Oh, Kalau iya. panoramik, kalau misalnya, ada nggak resorpsi akarnya, gitu. Apa itu? Resorpsi itu, tulangnya itu resorpsi. Oh, Jadi iya iya. iya, apa ya, mengikis gitu loh. Oh, jadi giginya ada kikisan gitu? Bukan, di bawah, kan Oh, kita iya 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 sih. Iya iya iya, seperti iya iya iya. ya, dari depan. Kalau dari samping itu cephalometry. Oke Cephalometry itu untuk mengetahui hubungan antara gigi dengan tulangnya nanti. Apakah oke skeletal atau hanya dentalnya saja, atau skeletal yang perlu diperbaiki, seperti itu. oke. Terutama biasanya kalau kasus-kasus protrusi, terus crossbite anterior yang nyakil tadi itu perlu untuk benar-benar, apa, foto panoramik cephalometry itu sangat penting. Jadi tidak langsung dilakukan apa-apa ya, kita harus analisa dulu. Bisa dulu pasti, Oke, iya. iya 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 iya, Dok. Jadi pertama mungkin perlu persiapan mental juga ya, Dok, untuk Iya, mental, komitmen, iya. iya, Iya, agar tidak berhenti di tengah jalan. betul. Karena sebenarnya orto itu kan perawatannya lama, jadi memang akhirnya hubungan antara gigi dan, ortodontis itu juga harus kok gigi, apa, pasien ya, Oh iya, pasien sama ortodontis itu harus baik. harus Ya.
tiap bulan harus ketemu Iya lagi iya. ketemu lagi, Iya gitu. iya iya. Seperti itu. Bisa nanti semakin akrab nanti. Saya itu ini, malah curhat akhirnya. Saking akrabnya. Tiap bulan ketemu soalnya. Iya iya, bisa sampai 2 tahun ya itu. Bosen dong. Oke Dok, itu tadi ya, mungkin banyak sekali ya, nggak terlalu banyak sih ya, memang untuk persiapan melakukan pemasangan behel. Mungkin yang banyak persiapan dokter ya, yang Iya. untuk melakukan perawatan ke pasiennya. Baik dokter, mungkin kita itu sebenarnya di Indonesia, karena kita hidup di Indonesia ya Dok, banyak sekali mungkin, mitos-mitos yang, di berseliweran nih Dok, di lingkungan kita sehari-hari Dok. Mungkin tidak terlalu mengarah ke ortodontik Dok, tapi ya ke gigi pada umumnya Dok. Gini Dok, ada pernyataan tuh pada anak yang suka menghisap jari, maka gigi bisa tonggos. Nah itu mitos atau fakta Dok? Fakta. Fakta ya Dok Iya, berarti? benar itu. Jadi sebenarnya, kebiasaan buruk itu kan salah satu kebiasaan buruk Oke. ya. Kebiasaan buruk itu bisa menjadi maloklusi. Maloklusi itu kayak tadi itu ya. Jadi maloklusi itu adalah ketidakharmonisan antara hubungan rahang atas dan rahang bawah. Akhirnya berantakan giginya lah intinya. Oke. Nah, itu dipengaruhi oleh 3 faktor sebenarnya. Bisa durasi, frekuensi, dan intensitas. Jadi, Mmm, seberapa kekuatan dia itu melakukan itu, oke. seberapa sering, terus seberapa sudah lama. Nah, Oke. itu. Jadi anak itu awal-awal tuh, eee, apa itu, ada fase oral kan pasti Iya ya. iya iya. Nah, fase Masuk ke mulut itu. nah, salah satunya dengan jari ya. Ah, iya iya Nah, iya. itu kalau awal-awal itu kalau masih gigi sulung, itu nggak apa-apa, asal nggak lama-lama dan nggak sering ya, Oh, iya itu iya. nggak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan buruk itu dilakukan sampai lama ya, lebih dari 4 tahun misalkan ya, sampai gigi permanennya tumbuh. Nah, itu yang akan Jadi menyebabkan masalah. maloklusi, Oke. ya giginya jadi tonggos, terus giginya terbuka, gigitan terbuka, Iya iya. terior jadi mangap, Iya iya iya. terior gitu ya. Terus juga palatumnya lebih dalam. Menyempit ya, menyempit, seperti itu. Iya, bisa nanti malah gangguan apa, pengucapan juga gitu ya, Dok, ya Ucapan, ternyata ya? penguyahan, macem-macem Oh, akhirnya. berarti ketika anak kita, melakukan itu hingga dewasa, maksudnya lebih dari 1 tahun mungkin ya, Dok? Mhm, Berarti disarankan untuk ke ortodontis, ortodontik, iya. untuk dilakukan Yang pertama memang kita harus ngecek dulu penyebab anak ini apa, gitu. oh Kalau gitu. misalnya karena, dia ada kayak psikologisnya ada Oh, iya nggak sih iya gitu, iya iya. merasa nyaman, Iya. nyaman itu ya, bisa misalkan anak itu bisa di apa itu, kayak dibebat ya, kalau jarinya itu Oh, biar biar nggak tidak dihisap ya? seperti kalau misalnya sudah nggak bisa ya diberitahu dengan seperti itu nggak bisa, ada alat ortodontik untuk dipasang di rahang Oke. atas, biar dia kalau misalnya masuk itu sakit malah tangannya. Oh, Jadi nggak nyaman oke dia, oke itu oke. ada alat seperti itu. Oke, bisa langsung konsultasi ke Iya, bisa langsung dokter ini? ortodontis, oke. Iya. Berarti, apa, DOT juga bisa? Bisa bisa Oh, lama-lama ya oke. bisa bisa, tapi kalau makanya kan kalau kalau sudah TK itu kan nggak ini ya, tidak disarankan Iya iya, kan, segera disarankan disapih ya. segera disapih, ya Iya itu iya. karena itu, Oke. seperti itu. Akhirnya jadi protrusi nanti apa ya, giginya monyong ya, monyong ya. Oke. Kemudian pernyataan kedua, Dok. Gigi yang putih adalah gigi yang sehat. Nah, itu adalah mitos. Mitos ya? Iya, kenapa? Karena sebenarnya warna gigi itu macam-macam, Mbak, nggak Oke. hanya iya, tergantung dari genetik, bisa karena kebiasaan dia makan, minum, misalkan kopi, teh, itu kan bisa Oh, iya mengubah iya warna iya gigi iya ya. iya. Terus dan usia, semakin usianya bertambah kan warnanya nggak putih ya. Oh, Nah, begitu. sebenarnya nggak usah kita fokus pada warna giginya, tapi whole of oral hygiene-nya gimana sih? Jadi bagaimana dia gigi itu tuh struktur penyangga giginya bagus apa enggak, kekuatan giginya, emalnya bagus apa enggak, ada karies atau tidak, terus ginggivannya atau gusinya itu bagus apa enggak. Iya, seperti itu. Jadi kita harus mengecek secara keseluruhan. Oke Jadi oke. jangan hanya Warna. ini kayak artis-artisnya putih Iya. bagus ya, gitu. Padahal tidak tidak apa itu namanya
kayak malah justru nggak alami ya kalau terlalu Alami. putih banget ya. Berarti kalau diskusi yang warnanya agak-agak, kuning ya memang monggo untuk dilakukan Perawatan itu iya ya. bleaching gitu nggak apa-apa Oh, sih. berarti masuk ranahnya ortodontis juga ya, Dok, itu? Iya nggak apa-apa sih. Oh, bisa ya. Iya. Oke oke oke. Kemudian pernyataan yang terakhir, Dok. Ini mungkin yang paling sering kita dengar, Dok. Mencabut gigi atas itu bisa mempengaruhi syaraf mata bahkan hingga menyebabkan kebutaan. Nah, itu gimana, Dok? Mitos yang ya. Soalnya kenapa? Sebenarnya tidak ada, apa itu, saraf, percabangan syaraf tuh nggak ada hubungan antara rahang atas dan mata. Kalau misalnya ada mata sampai bengkak itu biasanya terjadi karena abses abses ekstraoral ya. Jadi memang ada infeksi di gigi, terus kemudian menyebar bisa ke hidung, paling dekat kan hidung Iya ya, iya. terus akhirnya ke mana, pipi dan ke Oh. mata bisa itu. Jadi bukan karena pencabutan giginya ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ada infeksi di rahang atas, misalkan rahang atasnya gangren ya, atau Iya. apa misalkan dokter untuk menyarankan cabut gigi, ya dilakukan aja. Jadi Oke. jangan takut ya, Iya. nanti takutnya kebutaan. Iya. Tidak tidak. Jangan semakin gitu ya, Dok, ya, betul. Nah, baik kawan bisa, itu tadi bincang-bincang kita mengenai serba-serbi ortodontik. Terima kasih Dokter Dina atas waktu dan ilmunya yang banyak sekali. Sama-sama. Semoga dapat memberikan, dampak yang positif untuk kawan bisa di rumah dan untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Hana mohon undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya. Dan juga untuk kawan bisa yang belum, follow Instagram Rumah Sakit Umum Rumus bisa segera di-follow ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.